bersyukur karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita saat ini ada untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, dan merasakan hadirat-Nya. Haleluya Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
Biarlah kami mengejar kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berkat kasih karunia-Mu kami ada saat ini Tuhan, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya nama-Mu yang disenangkan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, kita ada saat ini karena Tuhan kita maha besar. Kita patut bersuka cita sebab Dia baik, haleluya. Raja
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini, pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sedang ingin berbicara kembali kepada kami untuk menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Tuhan berkati kami dengan hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dan menjadi bagian kami di dalam pengikutan kami akan Engkau. Berkati kami Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan sama-sama baca. LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Soli Deo Gloria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari diperhadapkan pada sebuah situasi yang terjepit yang mengharuskan kita percaya saja? Saya yakin setiap kita pernah mengalaminya. Lantas, apakah kita langsung percaya? Pasti tidak. Akan ada pergumulan, rasa takut, khawatir, dan sebagainya. Dan mungkin kita sering mendengar orang lain berkata, "Percaya saja." Kebanyakan dari kita pasti berpikir dan bertanya, apa yang harus saya percayai? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengerti kepada siapa dan bagaimana caranya percaya? Dan situasinya itu tidak memungkinkan kita untuk percaya begitu saja. Ketika seseorang berpikir demikian, saya pikir itu sangatlah wajar. Karena orang lain akan menuntut sebuah bukti, kita akan menuntut sebuah bukti, alasan, dan argumen yang kuat dari statement percaya saja. Dalam situasi yang sulit,
kita pasti sulit percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak jelas, akhirnya kita akan merasa ragu dan bingung. Harus mempercayai siapa dan apa. Renungan kali ini saya memberikan judul Just Believe atau percaya saja. Di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita sudah sering mendengar kisah tentang Thomas. Siapakah Thomas itu? Dan bagaimana sifat Thomas? Seperti kita ketahui, Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Arti nama Thomas diambil dari bahasa Yunani koine, artinya diturunkan dari bahasa Aram atau bahasa Suryani klasik, Toma. Dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom, atau artinya kembar. Bahasa Inggrisnya twin. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebut dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes, adalah Didymus. Saya mencari arti nama Thomas dan maknanya kenapa kembar. Saya hanya menemukan sedikit deskripsinya. Arti nama Thomas yang adalah kembar. Sepertinya Thomas adalah anak kembar. Namun sedikit sekali pembahasan tentang ini di dalam Alkitab. Kalau biasanya banyak orang beranggapan arti nama Thomas adalah orang yang bimbang atau peragu, namun ternyata tidak seperti itu. Artinya, Thomas dalam bahasa karakteristiknya berarti memiliki bakat alam. Tidak tergantung pada orang lain, sukses, memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Senang di rumah, pekerja keras, pemimpin yang berambisi, penuh visi, menarik dan perhatian. Jadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Thomas itu tidak mudah menerima sebuah pernyataan tanpa alasan yang jelas. Tidak mudah percaya begitu saja. Maka yang menarik di sini, dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas sangat mencerminkan arti namanya yang sudah saya uraikan tadi. Thomas tidak akan percaya kalau belum melihat dan mencucukkan tangannya ke bekas luka Tuhan Yesus. Di ayat ke-25. Karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid yang lain, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ada di ayat 24. Dan satu lagi yang mungkin masih bisa disandingkan dengan sifatnya, yaitu tidak bergantung kepada orang lain, atau boleh dibilang tidak mudah percaya kalau belum melihat dengan mata kepala sendiri. Karena Thomas bilang kepada murid yang lain, sekali-kali aku tidak akan percaya. Padahal yang menjadi saksi penampakan Tuhan Yesus bukan satu atau dua orang, tetapi seluruh murid-muridnya, kecuali Thomas. Dalam tafsiran Matthew Henry, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini memiliki latar belakang sebagai berikut. Dalam ayat-ayat di atas, kita mendapati kisah tentang penampakannya yang pertama kepada kumpulan murid-murid itu. Pada hari ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus telah mengirimkan kabar kebangkitannya melalui utusan-utusan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Di antaranya, Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena saat itu ada di dekat kubur. Di dalam Markus 16 ayat 9 dan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Perempuan yang kedua, perempuan lain yang ke kubur. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Yang ketiga, dua murid yang berjalan ke Emmaus.
Di dalam Markus 16 ayat 12 sampai 13 dan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya dan untuk meneguhkan iman murid-muridnya di dalam Dia, Tuhan Yesus datang sendiri dan memberi murid-muridnya segala keyakinan yang dapat mereka inginkan akan kebenaran kebangkitannya. Supaya mereka tidak mendengarnya hanya dari kata orang, melalui pihak kedua, tetapi dapat menjadi saksi mata sendiri bahwa Dia hidup. Karena mereka harus menyaksikannya kepada dunia dan mendirikan gereja berdasarkan kesaksian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah Thomas saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah dalam pikiran dan hati kecil kita berkata, saya ini seperti Thomas. Thomas itu menggambarkan diri saya. Sudah ikut Tuhan, tetapi belum sepenuhnya percaya. Sering meragukan Tuhan. Tidak akan percaya kalau belum melihat bukti dan melihat jawaban. Menurut saya ini wajar, karena kita tidak maha tahu. Jadi pasti ada kekhawatiran dan ketakutan menghadapi masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada awal Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika murid-murid lain berkata, kami telah melihat Tuhan hidup, Thomas bilang apa? Nggak akan percaya. Sebelum saya melihat bekas paku di tangannya. Dan sebelum saya mencucukkan jari ke dalam lambung. Lalu setelah 8 hari lamanya, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Kali ini Thomas ada bersama dengan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus menampakkan diri tepatnya di Yerusalem, sebab pintu-pintunya terkunci sekarang. Sama seperti sebelumnya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Setelah kejadian Tuhan Yesus. Pada penampakan yang kedua ini, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena Tuhan Yesus tahu keadaan murid-muridnya ketika itu, mereka sedang takut kepada orang-orang Yahudi. Kata percaya saja mudah dikatakan, sukar dilakukan. Kenapa? Karena kita selalu ingin bukti ketika Tuhan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Kenapa Tuhan masih berkata dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah? Dengan perkataan yang menyentuh, Kristus menutup perkataannya kepada Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau menjadi orang yang tidak percaya. Seolah-olah ia akan tetap hidup di dalam ketidakpercayaannya seandainya dia tidak menjadi percaya sekarang. Peringatan ini diberikan kepada kita semua. Jangan kau tidak percaya atau tidak beriman. Karena jika kita tidak beriman, maka kita hidup tanpa Kristus dan tanpa anugerah, tanpa harapan dan tanpa sukacita. Oleh karena itu, marilah kita berkata, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tidak diceritakan ketika Tuhan Yesus menyuruh Thomas mencucukkan tangannya ke bekas luka Tuhan Yesus, Thomas benar-benar melakukannya.
Namun ada penafsiran yang mengatakan Thomas tidak melakukannya dan hanya menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mungkin dengan 1001 perasaan Thomas mengatakan itu. Sebegitu kerasnya hati dan pikiran manusia sehingga Tuhan harus berkata, "Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dalam kehidupan kita sehari-hari berapa kali kita melihat Tuhan dalam setiap hal yang terjadi. Pertolongannya, kasih-Nya, penyertaannya. Seberapa sering kita melihat pekerjaan tangan-Nya yang ajaib menolong kita. Salah satu contoh sederhana, tapi ini merupakan hal yang luar biasa. Ketika kita bangun pagi, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kebanyakan orang akan beranggapan bahwa bangun pagi adalah hal yang biasa. Sudah lumrah. Tetapi apakah pernah terpikir oleh kita, mampukah kita memerintahkan di alam di bawah sadar kita untuk memerintahkan mata kita terbuka? Saya pernah membaca sebuah quote. Tidur itu alami. Tapi bangun itu anugerah Tuhan. Dan beberapa banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Yang membuktikan kepeduliannya, kasih-Nya, penyertaannya, pemenuhannya akan kebutuhan-kebutuhan kita. Namun kita masih tidak percaya seperti Thomas. Kenapa kita masih sulit percaya? Setelah kita melihat karyanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seberapa sering kita berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," seperti Thomas. Ketika Tuhan menolong kita. Dengan beribu perasaan ketika Tuhan menyatakan sekali lagi kesetiaannya dalam pemenuhan semua hal yang kita perlukan. Dan kemudian di hari berikutnya kita tetap meragukan Dia, meragukan penyertaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup kita saat ini mungkin kita begitu khawatir akan masa depan. Dengan keadaan pandemi yang tidak kunjung selesai, kita mulai ragu pada Tuhan, kita mulai kurang percaya pada Tuhan, bahkan mungkin kita mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Di ayat ke-29 Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari kisah Thomas kita belajar sebagai pengikut Kristus. Apakah kita pernah melihatnya mati di kayu salib? Pernahkah kita melihatnya khotbah di bukit? Pernahkah kita melihatnya secara tatap muka? Melihatnya secara pribadi? Tentu kita tidak pernah melihatnya secara demikian. Tetapi kita diberikan karunia dan anugerah untuk percaya dan menjadi pengikutnya. Itu yang dinamakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang membuat kita berhasil memiliki iman untuk percaya. Selalu semua yang terjadi ketika kita mampu itu hasil karya inisiatif Tuhan pada awalnya. Lantas apakah menjadi percaya itu proses yang mudah? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sekelas Thomas yang sudah bersama-sama dengan Tuhan melayani, melihat mujizatnya, melihat penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya saja sulit untuk percaya. Apalagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Proses menjadi percaya tanpa syarat harus dengan pembuktian adalah proses yang panjang dan sulit. Boleh dikata seumur hidup dan melalui hal-hal baru dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan mau kita mempercayai dengan iman yang benar, dengan pengertian yang baru tentang Dia. Tuhan mau kita percaya saja padanya sekalipun Dia tidak memberikan bukti apa-apa. Karena sebenarnya sudah banyak bukti yang Dia berikan kalau kita mau merenungkan dan peka dengan apa yang Tuhan buat di hidup kita. Sekalipun Dia diam dan tidak menjawab pertanyaan kita, percaya saja dengan pengertian bahwa Dia sedang melakukan hal yang terbaik. Bahwa di masa-masa yang telah lalu Dia menolong, bahwa di masa-masa lalu Dia ada beserta dengan kita, dan pasti di masa-masa yang akan datang Dia tidak akan pernah berubah, tidak akan meninggalkan kita. Perjalanan bersama Dia harus kita lewati terus, agar kita mengenal pribadi dan perbuatan tangannya. Sebelum saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menutupnya dengan sebuah kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan kesaksian saya secara pribadi. Bagaimana proses saya sebagai Thomas yang selalu mengharapkan bukti untuk percaya, sampai pada tahapan saya percaya, walaupun saya belum melihat atau tidak melihat. Seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketahui, seorang yang memiliki karakter seperti saya adalah orang yang tidak mudah percaya. Didasari dari pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibilang membuat saya kapok atau trauma untuk percaya. Itu terbawa juga pada pengiringan saya kepada Tuhan. Dari kecil saya itu selalu punya ketakutan kalau kebutuhan saya tidak tercukupi karena didasari dengan faktor ekonomi yang sulit. Saya takut tidak bisa bayar ini, bayar itu, dan itu mengintimidasi saya. Ketika pada suatu hari Mami saya berkata, percaya saja. Saya sempat marah dan kesal. Saya bilang bagaimana caranya saya percaya? Kepada siapa saya harus percaya? Lagi-lagi Mami cuma bilang, percaya saja. Dalam hati saya, ini seperti pembodohan. Tapi ternyata Mami sudah mengalami sendiri bagaimana proses dan mengandalkan Tuhan itu sangat efektif dan berhasil. Karena memang Tuhan selalu dapat diandalkan, dapat dipercaya. Mami bilang percaya pada Tuhan itu membuat kita menjadi tenang. Walaupun belum ada jawaban, tapi ketenangan damai sejahtera yang Tuhan berikan membuat kita kuat dan yakin bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menolong. Namun bagi saya tetap tidak mudah mempercayai sesuatu akan baik-baik saja, tapi keadaan di depan nyatanya tidak baik-baik saja. Bagaimana bisa? Lalu saya berkata pada Tuhan, apakah Kau sungguh ada? Apakah Engkau peduli? Saya bilang pada Mami, kalau bukan diri kita yang peduli, tidak ada yang peduli termasuk Tuhan. Saya berkata dengan tidak sopan kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau sungguh ada? Selalu itu pertanyaan saya. Apakah Engkau peduli? Namun apakah lantas Tuhan tidak menolong saya karena Tuhan marah? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji tetap akan menyertai, menolong kita. Dan Dia pun menolong tepat setiap pada waktu yang dibutuhkan. Melalui pengalaman saya bisa berjumpa dengannya secara pribadi. Kalau yang tadinya saya mencari bukti untuk percaya,
selalu mencari tangannya, sekarang saya bisa menemukan wajahnya tanpa harus melihat dia. Saya menjadi pribadi yang berbahagia ketika saya mulai mempercayai dia tanpa syarat pembuktian. Dengan mulai tidak lagi berpikir kepada persoalan diri sendiri, tetapi dengan memenuhi panggilannya untuk melayani dia dan menjadi saksinya untuk kemuliaan namanya. Banyak pengalaman yang saya alami bersama dengan Tuhan di dalam pengiringan saya akan Tuhan, dan banyak hal indah yang saya temui dalam setiap perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Segala yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik bagi saya. Dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Menolong untuk tidak lagi ragu dan tetap percaya pada kebenarannya, pada keberadaannya, kepada cintanya, kepada kesetiaannya, kepada kasihnya, dan kepada keseluruhan karyanya di dalam hidup saya. Dan satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah punya plan B, karena rencananya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Percaya saja, karena berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kiranya renungan ini dapat membuat kita berproses menjadi pribadi-pribadi yang percaya saja kepada Tuhan, tanpa melihat namun dengan pengertian yang benar. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap meneguhkan dan menguatkan kami di dalam setiap tantangan kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa kehidupan kami tidak semakin mudah, tapi kami percaya dan kami mau percaya. Tolonglah kami, Tuhan, untuk kami boleh percaya kepadamu, Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu terlalu sempurna untuk diragukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kiranya kasih abadi, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus, turun atas kita semua, mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.